Oke bro, hari ini aku mau unboxing satu produk yang aku beli, yaitu gitar. Ini adalah gitar tipe Chord AD810E OP. Gitar ini aku beli langsung di tokonya. Kebetulan aku beli ini di Gramedia. Jadi kita mau lihat seperti apa performa gitar ini. Mari kita buka. Kita buka dulu ya. Jadi kebetulan tadi aku udah cek barangnya di sana. Nah, jadi setelah dicek baru dibungkus. Nah, ini dia. Ini dia. Jadi tadi dapat soft case, kemudian ada dapat kunci L. Saya lihat gratis soft case dan kunci L. Nah, kita lihat gitarnya di dalam. Nah, ini dia gitar Chord AD810E OP. Nah, yang pertama mulai dari atasnya dulu ya. Headstocknya ini ya kayak chord biasa lah ya. Nah, mungkin teman-teman udah banyak lihat review, lebih banyak tahu mengenai bahan-bahan dari gitar ini, baik itu kayu di fretboardnya, kemudian dan juga preampnya. Ini preampnya. Nah, yang mau aku bahas kali ini adalah mengenai karakter suara gitarnya. Jadi gitar ini kebetulan tadi udah aku setel. Nah, satu yang aku suka dari suara gitar ini adalah suaranya itu padat. Nah, jadi dia sangat enak didengar di telinga. Jadi buat teman-teman yang mau beli gitar harga di bawah 2 juta, aku sangat merekomendasikan gitar ini. Karena apa? Karena teman-teman bisa buktikan sendiri dan tidak akan pernah menyesal. Nah, jadi gitar ini memang sangat bagus gitu. Jadi aku juga mau bagiin tips buat teman-teman yang mau beli gitar. Nah, terserah apapun itu mereknya. Tips yang pertama itu adalah beli gitar secara langsung pada penjualnya. Nah, jadi tips yang pertama itu hindari membeli secara online. Tapi kalau bisa teman-teman beli secara langsung dari penjualnya. Kenapa? Karena teman-teman ketika membeli secara langsung dari penjualnya, teman-teman bisa cek gitarnya. Nah, kebetulan saya beli ini di Gramedia Padang. Nah, di situ tadi saya lihat ada 4 stok gitar dengan tipe Chord AD810E OP. Nah, ketika saya lihat gitar yang pertama yang paling depan itu dipajang di stand gitar. Nah, saya lihat dia mulus semua, tapi ketika dilihat di dalam ini bagian trosorotnya ini, di bagian trosorotnya ini itu banyak kulit-kulit kayu. Jadi finishing di sininya itu nggak bagus. Jadi jelek sekali dilihat gitu. Nah, kalau mau kita bersihkan kan susah juga gitu kan. Nah, kemudian saya lihat yang kedua, gitar yang kedua. Nah, gitar yang kedua itu secara umum juga sama bagus. Namun ketika saya lihat di ujung headstocknya ini, dia ada lecet. Ada lecet, mungkin terkena singgung besi atau apa di pengunjung lain, atau petugasnya tidak hati-hati waktu meletakkannya. Jadi di sini lecet. Nah, kemudian saya lihat gitar yang ketiga. Gitar yang ketiga itu secara umum dia mulus. Namun waktu ini dekat bridge-nya ini lemnya itu bececeran.
Jadi biasanya kalau gitar-gitar ori seperti ini itu finishingnya biasanya bagus, tapi gitar yang ketiga tadi itu di sini lemnya itu berceceran. Jadi kalau dilihat tuh nggak bagus sekali gitu. Nah dia karena lemnya itu bening kayak kayak ingus ya, jadi jelek sekali. Nah itu gitar ori teman-teman di toko yang terpercaya. Nah bayangkan teman-teman apabila teman-teman membeli dengan kondisi yang seperti tadi, yang headstocknya lecet atau di truss rodnya ini tidak bagus atau apapun, ada minusnya, ada lecetnya, pasti teman-teman kecewa. Jadi saran saya, beli gitarnya secara langsung di penjualnya, langsung ke tokonya. Jadi teman-teman bisa cek, bisa pilih. Nah saya melakukannya, saya beli gitar yang keempat, kebetulan nih letaknya di sudut. Jadi mungkin karena di sudut nggak banyak orang yang lihat ya, nggak banyak orang yang pegang. Nah secara umum dia nggak ada kekurangan daripada yang lain, makanya saya ambil ini. Nah jadi itu tips yang pertama, beli langsung dengan penjualnya. Tips yang kedua adalah kalau teman-teman terpaksa harus membeli online, belilah di kota atau daerah yang sama. Misalnya nih teman-teman di daerah Bandung. Nah beli dari penjual yang ada di daerah Bandung. Hindari teman-teman membeli di penjual yang ada di daerah lain. Misalnya nih teman-teman ada di Bandung, tapi teman-teman lihat mungkin di media sosial, di Instagram atau di toko online ada gitar reviewnya itu bagus gitu, banyak testimoni yang bagus tentang tokonya, letaknya itu di Jakarta. Nah itu sah-sah saja, tapi coba teman-teman pikirkan resikonya. Dari Jakarta ke Bandung itu pasti melewati, mau itu dari pos, mau itu dari JNE, Tiki, JNT dan sebagainya, dia pasti akan berpindah tangan dari penjual ke kurir, kemudian dibawa lagi, kemudian ke kurir mengantarkan ke teman-teman. Akhirnya di jalan resikonya untuk mengalami kerusakan itu ada. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sudah membuktikan sendiri. Saya beli ini, kebetulan saya naik bus. Nah, pada saat di jalan, karena kotaknya ini besar, nah jadi kernet bus itu menyarankan untuk meletakkan di bagasi. Jadi waktu dia meletakkan di bagasi, dia paksa pertama seperti ini, posisinya terbalik, terus dia tekan, terus saya bilang, bang, mendingan saya turun aja kalau barang saya dibuat seperti itu. Saya mau barang saya di dalam. Nah, akhirnya karena penjual ini, karena ini tidak mau saya turun, akhirnya gitarnya saya bawa ke dalam dan saya peluk seperti ini. Nah, jadi kebetulan saya di daerah Payakumbuh teman-teman. Payakumbuh ke Padang itu jaraknya 123 km, kurang lebih 3,5 jam perjalanan darat. Nah, saya sendiri yang membawanya itu resikonya sudah saya lalui gitu. Nah, ini untung ada karton. Jadi teman-teman saran saya beli di kota yang sama, dan kalau bisa teman-teman minta packingnya itu menggunakan kayu. Kebetulan saya tidak menggunakan kayu karena saya bawa sendiri. Tapi kalau memang harus membeli online, minta untuk di packing kayu supaya gitar teman-teman itu aman dan sampai di tangan teman-teman dengan selamat. Nah, itu tips dari saya, semoga bermanfaat. Nah, ingat jangan beli di online, kalau bisa beli langsung, tapi kalaupun beli online belilah di kota yang sama. Terima kasih.